Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan bila satu kesempatan lagi Tuhan anugerahkan bagi kita untuk menikmati berkatnya, anugerahnya terbukti sampai hari ini, detik ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema, kehidupan doa seorang murid Kristus. Mengawali tahun 2025, Boksu Thompson sudah mengingatkan kita tentang tema tahunan kita mengenai jemaat yang dimuridkan. Sedikit saya ulas sedikit Bapak Ibu. Jadi kita di sana diingatkan, Boksu Thompson sudah mengingatkan kita tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya harus berbeda antara kita simpatisan atau memang benar-benar murid Kristus. Dan sebagai murid Kristus kita harus mau dibentuk sehingga kita berakar, dibangun, bahkan diteguhkan di dalam Kristus. Kemudian minggu kedua, minggu lalu Bu Christine sudah mengingatkan kita tentang hidup baru murid Kristus. Kita diingatkan di sana bahwa status kita dahulu sebagai musuh-musuh Allah, seteru Allah, maka sekarang kita di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Sehingga seluruh keberadaan kita, cara hidup kita itu tercermin sebagai anak-anak yang sudah dibaharui. Dan Bapak Ibu yang sudah terlewatkan, mungkin Bapak Ibu terlewatkan khotbah-khotbah yang sudah berlalu, sudah 2 minggu berlalu di tahun ini, maka Bapak Ibu bisa melihat video-video khotbah itu di YouTube channel GSRI Bekasi, atau juga Bapak Ibu bisa melihat di media sosial GSRI Bekasi, ada Facebook, ada Instagram. Bapak Ibu bisa melihat ada sermon note di sana dan sermon quote di sana. Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa share, bagikan ke rekan-rekan tetangga yang mungkin membutuhkan sehingga mereka bisa diberkati, dan melalui kita, hidup kita, orang lain juga bisa diberkati. Nah, hari ini kita melihat, merenungkan satu tema ini, kehidupan doa seorang murid Kristus. Ini merupakan sebagai kelanjutan dari subtema jemaat yang dimuridkan. Bapak Ibu yang terkasih, izinkan saya bertanya sebelum kita baca firman Tuhan. Kita sudah melewati tahun 2024 dan memasuki tahun 2025 sudah ke-19 hari kalau tidak salah. Maka izinkan saya bertanya satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Coba kita mengingat tahun 2024. Bagaimana kehidupan doa kita selama tahun 2024 Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa bandingkan antara 2024 dan 2025 sekarang. Apakah kita mengalami satu perbedaan? Apakah kualitas doa kita ini sudah masuk di dalam kualitas pro? Atau kita masih di bawah standar? Atau bagaimana? Tentu jawaban kita beda-beda. Mungkin kita berkata bahwa kehidupan doa saya 2024 itu di atas rata-rata. Mungkin kita berkata bahwa kualitas doa saya ya biasa-biasa aja. Mungkin juga ada yang berkata bahwa kualitas doa saya tidak ada sama sekali. Bahkan gak pernah berdoa. Gitu. Apapun jawaban kita Bapak Ibu, terkadang kita harus bergumul mengenai status kita sebagai anak Tuhan tentang kehidupan doa kita. Bagi saya pribadi, bagi kehidupan keluarga kami, tatkala kami juga mengalami naik turun tentang kualitas doa kami. Tidak selalu ada di atas, tidak. Kadang kami hanya berdoa secara formalitas. Tetapi satu hal yang kami percayai di dalam keluarga kami adalah ini. Doa tidak selalu melulu jawaban, tetapi relasi yang intim dengan Bapa. Betul ya? Doa itu tidak melulu jawaban, tetapi relasi kita dengan Bapa kita. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita Bapak Ibu, yang terambil di dalam Matius pasal 6. Kita baca ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15. Bagian ini tidak asing bagi kita, setiap minggu kita pasti sebutkan, yaitu doa Bapa kami.
Mungkin di dalam kehidupan kita juga sehari-hari mungkin kita bertanya bagaimana kita berelasi dengan Allah di dalam doa. Bagaimana caranya saya berdoa kepada Allah. Nah, melalui tema dan juga ayat firman Tuhan ini kita akan melihat dari pertanyaan itu kita akan melihat jawabannya. Bagi Bapak Ibu yang kualitas doanya di bawah rata-rata harap membaca ayat 5. Dan yang di atas rata-rata baca ayat ke-6. Silakan. Gak ada ya. Gak ada. Oke, saya baca ayat 5, Bapak Ibu ayatnya yang ke-6. Saya memulai hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan doa seorang murid Kristus. Sebelum kita masuk kepada tema, maka perlu kita melihat garis besar dari pasal 6 ini. Bapak Ibu nanti bisa baca secara keseluruhan mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir dari pasal ini. Tetapi sedikit saya ulas bahwa di pasal ini 6 ini merupakan bagian daripada khotbah Yesus di bukit. Di awal pasal 6 ini mengingatkan kita tentang bagaimana memberi. Bagaimana memberi sedekah, bagaimana memberi yang benar. Kemudian dilanjutkan pembahasan kita hari ini mengenai topik doa. Lalu dilanjutkan tentang berpuasa yang benar. Kemudian bagaimana kita mengabdi kepada Allah dan bukan kepada mamon. Dan diakhiri nanti tentang kebiasaan kita orang-orang percaya, yaitu kekhawatiran. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu bisa baca nanti lebih detail di sana di pasal 6 itu. Nah, hari ini sesuai bacaan kita akan membahas mengenai hal berdoa. Ada dua bagian penting pembahasan sekaligus perenungan kita hari ini, Bapak Ibu. Ada dua hal, cuma dua, tetapi beranak cucu dua ini. Yang pertama, doa yang berpusatkan pada agamawi kita akan melihat versus doa yang berpusatkan pada Injil. Nanti kita akan melihat hal itu. Kemudian yang kedua, kita akan melihat tentang kehidupan doa murid Kristus. Nah, yang pertama kita akan melihat doa yang berpusatkan pada agama, pada agamawi. Nanti bisa kita lihat di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Nah, di dalam bagian ini kita akan melihat sebuah kontras antara praktik doa yang dilakukan oleh orang-orang agama. Pemuka-pemuka agama di sana dikatakan orang-orang Farisi, di mana doa mereka ini berpusatkan pada ritual agamawi. Dengan doa yang diajarkan oleh Yesus ini sangat berkontradiksi sama sekali, berbeda sama sekali. Nah, bagaimana orang-orang atau pemuka agama yang berpusatkan doa mereka berpusatkan pada agama, ritual agama. Yang pertama di sana disebutkan jangan seperti orang munafik. Mari kita perhatikan ayat ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kata munafik di dalam bahasa Yunaninya sebenarnya di sana dikatakan hypokrito, hypokrites.
Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya KJV atau hypocrite. Seorang aktor, pemain panggung, atau secara kiasannya adalah mereka itu menyamar. Menyamar apa? Menyamar sesuatu tokoh, bukan diri mereka sendiri. Jadi Yesus menyebut para pemuka agama ini adalah seorang aktor yang pintar memerankan sebuah peran di hadapan publik. Nah, para aktor ini sengaja memakai topeng, Bapak Ibu. Untuk apa? Menampilkan sesuatu supaya siapapun yang dapat melihat mereka itu merasa kagum dan terhibur. Tetapi sejatinya apa yang mereka tampilkan bukanlah diri mereka sendiri, bukan kualitas diri mereka sendiri. Mereka bersembunyi di balik topeng. Tidak salah ketika Yesus menyebut mereka sebagai orang munafik. Tidak salah. Kesukaan mereka adalah memamerkan ritual agama di hadapan orang banyak. Di dalam rumah ibadat, di tikungan jalan raya. Mungkin kita bertanya, apakah salah berdoa di depan publik? Bapak Ibu, apakah salah kita berdoa di depan publik? Tadi saya berdoa sebelum firman Tuhan, ini kan termasuk publik, walaupun cakupannya tidak terlalu seluas luar gereja. Di dalam budaya Yahudi, Bapak Ibu, di dalam budaya Yahudi ini adalah ketika mereka berdoa ada jam-jamnya. Misalnya masih ingat kisah Daniel waktu ada di pembuangan? Berapa kali Daniel berdoa? Berapa kali? Masa 10? Nggak mungkin, nggak lolos sekolah minggu ini. 3 kali kan? 3 kali dia berdoa. Di saat jam-jamnya itu dia akan naik ke atas, ke soto untuk apa? Berdoa. Jadi ketika jam doa sudah tiba, maka dimanapun orang Yahudi berada, mereka berdoa. Jadi tidak salah Bapak Ibu, praktik doa yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika mereka ada di tikungan, ada di rumah ibadat, mereka berdoa, itu tidak salah praktik itu. Tetapi Yesus tidak menyoroti tentang kegiatan doanya. Yesus tidak menyinggung posisi dan tempat mereka berdoa. Mereka berhadapan dengan siapa? Tidak. Tetapi yang Yesus soroti adalah motivasi mereka berdoa. Motivasi mereka berdoa. Mereka tidak hanya salah secara konsep Bapak Ibu di dalam doa, tetapi mereka berdoa secara motivasi keliru. Ingat ya, sekali lagi saya katakan bahwa posisi mereka berdoa tidak masalah bagi Yesus. Yang salah adalah konsep mereka berdoa dan motivasi mereka berdoa. Sejatinya Bapak Ibu, sejatinya doa ini merujuk kepada relasi dengan Allah, mencari perkenanan Allah. Tetapi perhatikan, orang-orang munafik, para aktor ini berdoa untuk apa? Mencari perkenanan manusia. Mereka berdoa untuk apa? Dilihat dan mendapat apresiasi publik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin kita berkata, penerapan di dalam kehidupan saya apa? Saya tidak seperti orang munafik begitu. Mungkin kita berkata, saya tidak berdoa seperti para ahli Taurat. Mungkin kita berkata bahwa aku berdoa mencari perkenanan Allah kok, bukan perkenanan manusia. Aku berdoa dengan benar. Pertanyaan saya, apa iya yang kita lakukan? Bukannya ketika kita berdoa kecenderungannya adalah memperkenankan diri di hadapan Allah, padahal belum tentu Allah berkenan kepada kita. Iya gak sih? Kita datang kepada Allah dengan sejuta keluhan, bahkan memaksa Allah untuk merespon kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mau bertanya, coba bandingkan ya. Apa sih bedanya pemain film dengan orang-orang Kristen? Atau lebih tepatnya, para aktor, aktris dengan orang Kristen. Saya sengaja menyebut orang Kristen di sini adalah karena kalau saya sebut orang percaya, mereka adalah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tapi orang Kristen belum tentu percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Apa bedanya seorang aktor, aktris dengan orang Kristen? Perbedaannya adalah begini. Seorang aktor, dia sungguh-sungguh terhadap hal yang tidak sungguh-sungguh. Sementara orang Kristen tidak sungguh-sungguh terhadap hal yang sungguh-sungguh. Pemain film dengan kesungguhan hidup, totalitasnya memerankan satu peran walau sejatinya itu bertentangan dengan karakter aslinya.
Sementara orang Kristen berKTP Kristen, mereka tidak serius bahkan mengabaikan hal yang paling esensi dan mendasar di dalam kehidupannya, yakni apa? Relasi dengan Allah. Tidak mau berdoa tetapi gemar mencari topangan doa. Bukankah itu yang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen? Bapak Ibu, ini kisah nyata terkait ungkapan saya, tidak mau berdoa tetapi gemar mencari topangan doa. Waktu saya remaja Bapak Ibu, masih di kampung halaman saya, kami itu sekeluarga itu diharuskan ke gereja setiap hari Minggu. Pada saat mau berangkat ke gereja, biasanya ada tetangga itu selalu berdiri di depan rumah, menanti kapan kami berangkat ke gereja. Lalu papa mama samperin orang ini, dan orang ini berkata begini kepada papa mama atau salah satu lah di antara papa mama, dia bilang begini, "Saya tidak bisa ke gereja, cucian saya masih banyak, masih belum beres, belum masak. Tolong doakan saya supaya saya sehat-sehat terus, anak-anak saya sukses." "Pak, Bu, saya titip persembahan saya ya. Tolong disampaikan ke pendeta." Waktu itu Bapak Ibu, saya tidak terlalu peduli dengan hal itu, karena saya anggap itu hal biasa. Tetapi setelah saya dewasa, saya belajar teologi, masuk seminari, saya merenungkan bahwa apa sih motivasi kita menjadi orang percaya? Apa sih motivasi kita menjadi orang Kristen selama ini? Apakah kita hanya menginginkan berkatnya tanpa mau membangun relasi yang serius dengan Dia? Hampir serupa apa yang saya sampaikan bagi anak-anak teman-teman remaja pemuda kemarin di acara fellowship. Saya mengungkapkan satu kalimat begini. Doa itu membangun relasi yang intim dengan Bapa, bukan membangun transaksi. Betapa piciknya kita ketika kita memberi persembahan tujuannya supaya Tuhan kabulkan doa kita. Kita melayani Tuhan, kita beribadah supaya apa? Tuhan kabulkan doa kita. Sama aja kita menyogok Tuhan loh Bapak Ibu. Sehingga yang kita bangun bukan relasi, tetapi kita bangun transaksi dengan Allah. Mari kita selidiki motivasi kita. Seberapa besar kecintaan kita kepada Allah membangun relasi dengan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita akan melihat doa yang berpusatkan pada agamawi. Selain daripada kemunafikan, kita akan melihat isi doa yang bertele-tele. Mari kita perhatikan ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Dalam bagian ini Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya begini. Ketika engkau berdoa, jangan seperti orang kafir. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka berdoa mengucapkan kata-kata yang sama diulang-ulang. Di sana dikatakan bertele-tele atau batologeo. Ini mengucapkan hal-hal yang sama. Bapak Ibu bisa baca ya ini. Mengucapkan hal kata-kata yang sama berulang-ulang untuk padahal itu omong kosong Bapak Ibu. Tidak ada gunanya. Bapak Ibu yang terkasih, saya memikirkan hal ini. Gereja-gereja Pantekostal zaman dulu ini yang disaksikan oleh salah satu dosen saya. Ada satu perbedaan antara gereja Pantekostal zaman dulu dengan gereja Pantekostal modern sekarang, bahkan termasuk gereja-gereja karismatik sekarang. Mungkin kita yang berasal dari sana pasti kita bisa bandingkan. Begini, orang-orang Kristen yang beraliran Pantekostal di zaman dulu, ketika mereka masuk gereja, Bapak Ibu perhatikan ya, ketika mereka masuk gereja, mereka berdoa, itu mereka meratap di hadapan Allah. Bahkan mereka menangis. Tetapi perbedaannya sekarang adalah meratap diganti dengan apa? Mereka berbahasa roh. Bahasa roh itu menurut saya perlu dikaji ulang kebenarannya. Maksud saya begini Bapak Ibu. Bahasa roh itu tidak salah. Yang salah adalah praktik bahasa roh di dalam gereja. Bahkan waktu saya di Malang Bapak Ibu
apa namanya itu? Sorry, saya lupa kok ngeblank. Di dalam satu gereja modern, mereka berkata bahwa minggu ini ada festival bahasa roh dan lain sebagainya. Ini tidak asing bagi saya sebenarnya. Tetapi perlu kita kaji apakah betul praktik bahasa-bahasa seperti begitu atau bagaimana. Pada dirinya sendiri bahasa roh tidak salah. Praktiknya yang keliru. Apakah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Mungkin kita berkata bahwa doa saya tidak bertele-tele. Tetapi mari kita perhatikan. Mengingatkan kita tentang doa kita. Kualitas doa kita. Tidak perlu kita mengucapkan kata-kata yang tidak penting, panjang dan lebar. Itu tidak penting. Tuhan tidak bisa disogok dengan apapun. Ketika kita berdoa, Tuhan tidak bisa disogok. Makanya dikatakan di sini, engkau berdoa jangan seperti orang kafir yang tidak mengenal Allah. Untuk apa berdoa dengan bertele-tele dan menggunakan kata-kata yang banyak? Bukankah Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan? Di ayat 9 di sana dikatakan, bahkan sebelum kita memintanya, dia sudah tahu. Iya kan? Di ayat 9 di sana. Pertanyaannya bagi kita adalah mungkin kita bertanya, kalau Allah sudah mengetahui apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan, kenapa saya harus berdoa lagi? Iya kan? Kenapa saya harus berdoa kalau memang Tuhan sudah tahu? Jawabannya begini Bapak Ibu. Di sini, di dalam konteks ini, Yesus menyoroti orang-orang munafik yang suka memamerkan ritual agama mereka. Mereka memaksa Allah mengabulkan permohonannya. Jadi Yesus mengatakan dengan sederhana, sebelum engkau meminta dengan sejuta kata, saya sudah tahu apa yang engkau perlukan. Jadi gak usah engkau berdoa dengan kata-kata yang tidak berkualitas itu. Sebelum engkau meminta, aku sudah mengetahui apa yang engkau perlukan. Jadi yang diutamakan di sini adalah Yesus menyoroti begini. Bagaimana kita menghayati relasi kita dengan Bapa melalui apa? Melalui doa. Jadi ketika Yesus berkata bahwa aku sudah mengetahui apa yang kau perlukan. Bukan Yesus mengajari kita jangan berdoa, tidak. Ini berkontradiksi dengan ajarannya di sini di doa Bapa kami. Tetapi yang mau disoroti Yesus di sana adalah bagaimana kita umat pilihan Allah, murid-murid Kristus menghayati relasi kita dengan Bapa melalui doa. Maka di sana dikatakan upah orang munafik adalah, di sana dikatakan ada upahnya. Mereka dapat upahnya apa? Mereka dapat upah pujian bukan dari Allah tetapi dari manusia. Mereka mendapat perkenanan dari manusia tetapi bukan kepada Allah. Di ayat 5 dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi sesungguhnya mereka kehilangan upah yang kekal demi memperoleh upah yang fana. Itu bagian yang pertama, doa yang berpusatkan pada agamawi. Maka sekarang kita melihat versus daripada doa yang berpusatkan pada agamawi, kita akan melihat doa yang berpusatkan pada Injil. Doa yang berpusatkan pada Injil di ayat 6, di sana saya bacakan begini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kata kamar di sana Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti bisa selidiki ya. Kata kamar di sana diartikan ini tidak hanya merujuk pada kamar pribadi, kamar tidur, tidak. Tetapi ini bisa diartikan juga gudang, lumbung atau tempat penyimpanan barang. Intinya adalah ketika engkau berdoa, masuklah ke kamar yang paling dalam, tutuplah pintu. Untuk apa? Engkau di sana bisa meratap di hadapan Allah. Di sana engkau bisa menyaksikan bahwa betapa Tuhan mencintai engkau, mengasihimu. Melalui apa? Syukurmu di hadapan Allah. Engkau bisa menyatakan syukurmu kepada Bapa. Jadi bukan perkenanan manusia lagi yang diharapkan di sana, tetapi perkenanan Allah. Tujuannya adalah memohon Tuhan terus berkenan atas hidup kita, atas hidup orang percaya. Engkau berdoa bukan supaya orang lain melihat lagi. Engkau berdoa bukan supaya mendapat sanjungan dari orang lagi. Tetapi engkau menjalin intimasi dengan Bapa. Upahnya apa Bapak Ibu? Di ayat 6b di sana dikatakan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apa upahnya? Kita tidak tahu. Balasannya itu melebihi daripada jawaban doa yang kita gumuli selama ini. Melebihi.
kira-kira apa yang Tuhan berikan. Cakupannya itu sangat luas, tidak selalu dalam bentuk jawaban sehari-hari, tetapi yang lebih utama adalah Bapa kita memperkenankan kita berseru di dalam kekudusannya. Jadi kalau saya gambarkan begini Bapak Ibu, antara perbedaan doa yang berpusatkan pada agamawi dengan doa yang berpusatkan pada Injil. Yang pertama, agamawi mereka memanipulasi Tuhan dengan doa-doa mereka. Sementara kita yang orang Injil, mereka harus di sini adalah mengenal Tuhan. Kemudian yang agamawi berusaha untuk membuat Tuhan terkesan dengan kata-kata mereka. Tetapi di perbandingannya adalah bagaimana kita percaya kepada Allah sebagai Bapa yang penuh kasih meskipun pergumulan kita tidak dijawab. Kemudian mencari perkenanan manusia. Perbandingannya adalah kontrasnya mencari perkenanan Allah. Di sana orang agamawi bertransaksi dengan Allah, tetapi yang berpusatkan pada Kristus harus berdasarkan relasi kita kepada Allah. Kemudian berpusatkan pada diri sendiri. Sementara orang yang berpusatkan pada Kristus adalah ini, dia harus menyadari dirinya, harus tertuju kepada Kristus. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berpusatkan pada agamawi menuntut Allah. Sementara yang berpusatkan pada Injil percaya pada kehendak Tuhan. Apapun itu, kapanpun itu, hanya percaya pada kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan doa perlu kita renungkan. Status kita, posisi kita ada di mana? Apakah kita, doa-doa kita, posisi kita sebagai orang percaya selama ini, apakah kita ada di posisi sebagai doa-doa yang berpusatkan secara agamawi, atau kita berpusatkan pada Injil? Mari kita nilai, kita teliti tentang kehidupan doa kita. Maka bagian yang kedua kita akan melihat kehidupan doa murid Kristus. Kehidupan doa murid Kristus, Bapak Ibu bisa baca di ayat 9 sampai 15. Tuhan Yesus mengajari kita tentang konsep doa yang benar, bagaimana kita berelasi dengan Bapa yang penuh kasih. Perlu kita menyadari Bapak Ibu bahwa doa Bapa kami ini yang kita baca tadi ini tidak cukup waktu bagi kita untuk membahas secara detail pada kesempatan ini. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita renungkan mengenai kehidupan doa. Mungkin ini bisa jadikan acuan kita juga ketika kita berdoa hari lepas hari. Yang pertama adalah kebutuhan kita. Ini nomor 2 ini adalah tentang kehidupan doa mengenai kebutuhan. Kebutuhan apa? Ada 3 hal menjadi kebutuhan kita, yaitu keintiman relasi yang intim dengan Tuhan. Ayat 9 dan 10. Saya baca begini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, membangun relasi dengan Tuhan harus itu dimulai dengan sebuah kekaguman. Ketika kita berdoa, jangan langsung kepada permintaan. Tadi saya sudah bilang bahwa kita berdoa itu tidak melulu terhadap respon atau jawaban, tetapi relasi. Harus dimulai dengan kekaguman kita. Makanya di sana ada panggilan Bapa kami yang di surga. Atau di dalam bahasa Aramnya, Ya Aba, Ya Aba, Ya Bapa. Nah ini panggilan merujuk kepada sebuah relasi personal antara anak dengan ayahnya. Artinya bahwa posisi kita, status kita adalah anak-anak Allah. Sehingga ketika kita menyebut Allah sebagai Bapa, maka relasi kita itu cukup dekat Bapak Ibu. Berarti karena dia Bapa kita, dia mengenal kita secara utuh. Perhatikan ya, kalau dia mengenal kita secara utuh, berarti tidak ada kecenderungan memaksa Allah, memaksa Tuhan dengan sejuta pergumulan kita. Kalau dia mengenal kita, berarti sejatinya tidak ada ketakutan, kekhawatiran yang harus menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita disebut sebagai anak. Waktu saya mengajar di Surabaya Bapak Ibu, di sekolah Surabaya, teman-teman guru saya ini adalah tidak semua orang Kristen. Yang orang Kristen cuma saya sendiri kalau nggak salah, saya lupa. Tetapi teman-teman saya ini adalah di luar kekristenan. Saya tidak menyebutkan agamanya. Nah, kami sering bercakap-cakap, bertukar pikiran dengan mereka. Salah satu teman yang cukup dekat sempat bertanya begini, Pak Darius,
Di agama saya pernah ke tanah suci. Bapak Ibu, tanah suci ini tidak hanya diperuntukkan kepada dua agama ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, baca di internet, masing-masing agama punya tanah sucinya sendiri-sendiri. Nah, teman saya ini berkata begini, Pak Darius, saya pernah beberapa kali ke tanah suci, masih muda. Jadi di sana itu kami dipanggil atau disebut sebagai tamu-tamunya Tuhan. Jadi kami di sana beribadah dan dihitung sebagai ibadah di sana. Terus saya bilang, oh gitu ya Pak. Kalau di agama Kristen mungkin ada tanah suci, tetapi saya belum pernah ke sana Pak. Tetapi biasanya kami tidak dipanggil sebagai tamu. Kami dipanggil sebagai anak. Begitu. Saya guyon sama dia. Berarti kalau tamu sewaktu itu bisa ditendang dong Pak. Begitu. Jadi saya guyon sama dia. Kalau kami sebagai anak, kapanpun kami datang, bebas. Saya tidak berusaha menjelekan, ini hanya guyonan ke dia. Terus dia bilang begini, oh ya juga ya, perbedaan yang mencolok antara tamu Tuhan dengan anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita disebut sebagai anak Tuhan, tetapi respon kita bisa biasa aja. Itu memunculkan sebuah pertanyaan. Apakah kita benar menghayati status kita sebagai anak Allah, anak Tuhan, di dalam relasi kita dengan Dia? Ini yang perlu kita bangga seharusnya. Kita syukuri, kita dapat datang menghampiri Bapa, tidak ditentukan oleh arahnya kita kemana. Tidak ditentukan lagi harus di tempat ini. Tidak, dimanapun kita berada, bahkan di toilet sekalipun, kita bisa berseru memohon kepadanya. Masalahnya kita terlalu anggap remeh relasi kita dengan Bapa. Benar apa betul? Sehingga ketika kita datang kepadanya, kita ogah-ogahan. Bahkan kita merasa bahwa aku gak butuh dia. Saya sudah punya semuanya, untuk apa saya berelasi dengan Tuhan? Melalui bagian ini Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa ketika Yesus mengajarkan kita tentang Bapa kami, Dia mengundang kita untuk apa? Di dalam relasi keintiman dan ketergantungan kepada pencipta alam semesta. Dalam seruan kita memanggil Dia Bapa, maka kita memanggil Dia di dalam kekudusannya. Di sana dikatakan, dikuduskanlah namamu. Bukan berarti Allah tidak kudus. Ketika kita menyebut Dia kudus baru kudus. Tidak. Pada kekekalan Dia memang sudah kudus. Ketika kita beribadah dan berdoa, mari kita perhatikan Bapak Ibu, relasi kita dengan Bapa kita. Ketika kita beribadah dan berdoa, maka kita harus mengingat bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah yang kudus. Sekali lagi saya katakan, ketika kita berdoa, beribadah, dan segala sesuatu, bahkan kita baca firman, kita berhadapan bukan kepada manusia yang berdosa, tetapi kepada Allah yang kudus. Makanya kalau kita gereja, di dalam gereja, saya perlu tekankan ini Bapak, mungkin ini harus kita disiplinkan diri kita ya. Ketika kita datang dengan hati yang muram, bukan dengan kegirangan, maka kita berhadapan dengan siapa sih? Ketika kita dalam gereja ngantuk, tertidur selama beribadah, bagaimana kita menghargai kekudusan Allah? Mari kita hargai perjumpaan kita dengan Dia Bapak Ibu di dalam kekudusannya. Mungkin kita tidak bisa pungkiri juga. Kadang-kadang juga saya mengalami dulu ketika di gereja. Saya ngantuk Bapak Ibu, bahkan pernah tertidur. Saya waktu di seminari Bapak Ibu, bangun jam 4 itu, kita ke gereja itu 4:30. Makan di mobil. Karena kenapa? Ada biston pagi. Tetapi ada senior saya menegur saya Bapak Ibu. Menegur kami lah di depan. Dia bilang begini. Jangan ke gereja jika ujung-ujungnya kamu ketiduran di ibadah. Tuhan tidak butuh tubuhmu dan keberadaanmu. Tuhan tidak butuh persembahanmu. Dia hanya menginginkan hatimu menyembah Dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita teliti bagaimana kita berelasi dengan Bapa. Apakah kita ogah-ogahan datang ke gereja? Asal setor muka, setor badan, tanpa kita menyadari bahwa kita berhadapan dengan Allah yang kudus. Kita suka datang terlambat, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak menyinggung, tetapi ini kita harus disiplinkan diri kita. Saya juga sendiri. Bagaimana kita berhadapan dengan Allah yang kudus? Saya mendorong kita Bapak Ibu. Kita melakukan ini bukan karena status tugas-tugas kita, tidak. Tetapi dari kecintaan kita. Dari kecintaan kita. Saya sangat ditegur dengan kata-kata senior itu Bapak Ibu. Tuhan tidak butuh keberadaanmu di gereja jika hatimu tidak ada di sana untuk menyembah Dia.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan kehidupan kita di dalam kita berelasi dengan Allah. Sehingga apa? Kita punya konsep yang benar, kita berelasi dengan Bapa. Sehingga di dalam kebutuhan kita, di dalam seruan kita, kita lagi tidak menjalin transaksi dengan Dia, tetapi relasi. Yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kita renungkan adalah di dalam kebutuhan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, maka kebutuhan kita adalah makanan, ada pengampunan, dan ada pembebasan daripada si jahat. Mari kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Setelah kita mengetahui bahwa kebutuhan relasi kita akan Allah itu merupakan yang utama, maka di dalam ayat 11 ayat sampai 15, di sana disinggung tentang kebutuhan relasi kita dengan manusia, jasmani kebutuhan kita, dan juga kebutuhan tentang perlindungan Allah dari si jahat. Mari kita lihat yang pertama secara singkat saja. Kebutuhan doa murid Kristus, yaitu mengenai kebutuhan kita, jasmani. Di sana disinggung di ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan di sana di dalam beberapa terjemahan Bapak Ibu, yaitu daily bread atau roti. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu masih ingat nggak kisah tentang bangsa Israel di dalam perjalanannya? Maka kebutuhan mereka apa yang Tuhan berikan? Mana, betul ya? Tuhan berikan mana kepada bangsa Israel. Tapi coba perhatikan, Tuhan menyuruh mereka ambillah sepuasnya, tetapi jangan sampai engkau menyimpang. Karena kenapa? Itu akan busuk besoknya. Artinya apa? Tuhan memberikan kecukupan. Nggak usah disimpan, nggak usah pikirkan besok. Tuhan pasti cukupkan, besok pasti ada begitu. Nah di dalam ayat 11 ini tidak ada kelanjutan loh. Perhatikan, tidak ada kelanjutan. Hanya dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak dilanjutkan besoknya bagaimana. Kecukupan besok, kecukupan tahun depan, tidak. Tetapi hari ini secukupnya. Tidak ada indikasi persediaan untuk hari-hari seterusnya. Di dalam bagian ini kita diingatkan tentang apa? Pemeliharaan Allah atas hidup kita selalu cukup. Amin ya. Pemeliharaan Allah atas hidup kita itu selalu cukup. Ayat 11 ini memberikan kita sebuah pemahaman bahwa yang Tuhan berikan bukan kelimpahan yang disimpan berhari-hari, tetapi kebutuhan yang secukupnya setiap hari. Makanya ketika kita setiap hari Tuhan cukupkan kebutuhan kita, apapun itu Bapak Ibu, enggak selalu harus daging babi, daging ayam, enggak. Tetapi apapun, entah mungkin hanya kerupuk sama kecap, itu juga kebutuhan kita dan patut kita syukuri setiap hari. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berdoa, berilah kami makanan yang secukupnya, maka ini begini. Kita mengharapkan Allah memberikan kepada kita setiap hari semua yang kita perlukan untuk apa? Melakukan kehendaknya pada hari itu. Ketika Tuhan cukupkan apa yang kita butuhkan, berarti kita sehat, kuat. Maka perhatikan kalimat terakhir. Untuk melakukan apa? Kehendaknya. Kita melakukan kehendaknya. Bukan melakukan hal yang bertentangan dengan kebenarannya. Kebutuhan di sana Tuhan cukupkan makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan kita yang kedua adalah kebutuhan akan pengampunan. Nih, kita lihat ayat 12 di sana. Ayat 12 di sana dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita orang percaya sudah mengalami pembenaran. Minggu lalu kalau tidak saya sudah dijelaskan sama Bu Christine, bahwa kita sudah dibenarkan, pembenaran sekali selamanya, untuk selamanya. Tetapi menjalani kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, dimungkinkan dan pasti kita masih jatuh dan berbuat dosa. Karena kenapa? Kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Sehingga proses penyucian itu terjadi secara terus menerus. Makanya ketika setiap hari harus ada doa, di dalam pengakuan kita adalah pengakuan dosa. Jadi ketika kita berdosa bukan mencintai dosa, maka tujuan penyuciannya berlaku di sana untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Nah, di dalam bagian ini di ayat 12 ini, Yesus mengajari kita tentang ampunilah kami akan kesalahan kami. Apakah berhenti di situ? Tidak. Tidak berhenti di sana. Tetapi dilanjutkan, seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya pengampunan yang sudah kita terima dari Allah tidak berhenti di kita, tetapi harus kita teruskan kepada orang lain. Kita tidak ada hak menahan pengampunan untuk diberikan kepada orang lain, Bapak Ibu. Allah saja sudah berikan kepada kita pengampunan. Kenapa kita sombong banget sih tidak mengampuni orang? Iya gak sih? Suami, istri kadang-kadang menjengkelkan. Kenapa sih kita tidak mengampuni? Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Jika kita memahami anugerah Allah, kita akan terdorong untuk memberikan anugerah kepada sesama. Amin ya? Atau dengan kalimat saya yang lain begini. Pengampunan merupakan tindakan yang melawan kebanggaan manusia. Apa kebanggaan kita manusia? Untuk apa saya ampuni dia? Kalau aku punya daging, dia punya daging, aku juga punya daging. Kalau dia punya ini tangan, ya aku juga punya tangan. Itu kebanggaan kita. Tetapi tindakan ini, pengampunan ini harus dilawan. Dengan cara apa? Perhatikan bagian terakhir. Itu hatinya yang sudah ditransformasi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini perlu. Harus kita lakukan. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam kita berelasi dengan sesama kita. Itu kebutuhan kita yang kedua. Masalah pengampunan dan mengampuni. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kita yang lainnya adalah di dalam bagian ini adalah pembebasan dari si jahat. Ayat 13 di sana dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jika kita mau jujur Bapak Ibu bahwa kita ini manusia tidak benar-benar kuat sebenarnya, betul ya? Tidak benar-benar strong. Sungguh naif bila orang berkata bahwa saya mampu melakukan semuanya karena kemampuanku. Mungkin ada orang-orang semacam itu yang berkata, saya bisa dengan melakukan segala sesuatu. Mungkin pada waktu yang sama dia menyembunyikan kelemahannya Bapak Ibu dengan segala kebisaannya. Inilah kelemahan kita. Manusia adalah enggan mengungkapkan kerapuhan kita. Tetapi di dalam ayat ini Tuhan mengajarkan kita bahwa perjalananmu di dunia adalah pertempuran melawan si jahat. Sehingga betapa pentingnya memohon kekuatan Allah untuk melawan dosa kita. Memohon supaya Tuhan terus berperang bersama kita melawan pencobaan yang mengintai kita. Mungkin ada orang-orang berkata begini Bapak Ibu ya. Kan saya orang Kristen. Saya sudah percaya Tuhan. Melawan kuasa si jahat itu gampang sekali. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan salah ya. Orang-orang semacam ini nggak sadar bahwa si iblis dan setan dan antek-anteknya begitu lebih tua daripada dia Bapak Ibu. Jadi ini perlu kita sadari bahwa kita ini rapuh, butuh Tuhan. Sehingga di sini dikatakan bahwa pada penekanan ada ketergantungan kita kepada Allah. Supaya kita dilindungi dari kekuatan si jahat, dari dosa setiap saat. Setiap hari adalah perjuangan bagi kita Bapak Ibu untuk melawan si jahat. Misalnya begini Bapak Ibu. Setiap hari kita diuji tentang kesabaran, betul ya? Setiap hari diuji kesabaran. Setiap hari diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Yang suka cari-cari masalah mungkin, Bapak Ibu. Mungkin kepada pasangan kita yang menjengkelkan. Entah cara berkomunikasi kita, nada suara kita yang membuat kita marah dan lain sebagainya. Tetapi oleh pertolongan Allah kita dimampukan untuk apa? Bersabar. Dimampukan untuk minta maaf. Dimampukan untuk mengampuni. Semuanya kita dapatkan dari mana? Karena relasi kita dengan Allah. Kita tidak akan pernah lebih kuat daripada ketika kita berlutut dalam doa di hadapan Allah. Ketika kita mengakui kerapuhan kita, maka inilah. Kita tidak akan pernah lebih kuat selain daripada berlutut di dalam doa di hadapan Allah. Itulah yang boleh menjadi kekuatan dan penghiburan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai murid Kristus, kehidupan doa seorang murid Kristus, mari kita lihat sejauh mana kita ada di mana, sudah di step mana. Apakah kita sudah berjalan begitu baik atau kita masih undur atau sama sekali kita abai terhadap doa-doa kita selama ini. Tetapi coba kita perhatikan, Yesus Kristus tidak pernah lelah berdoa buat kita selama dia di dunia. Di Taman Getsemani dia berdoa. Dia berdoa untuk murid-muridnya. Bahkan berdoa untuk orang-orang percaya. Bagaimana dengan kita? Mari kita pupuk. Mari kita lawan keegoisan kita.
untuk apa? Selalu berelasi dengan Bapa kita. Saya menutup kalimat ini Bapak Ibu. Sebelum menutup kalimat, sebagai kesimpulannya adalah kita perlu melihat bahwa relasi yang intim dengan Bapa itu penting dan harus kita lakukan hari lepas hari. Dan yang kedua adalah doa bukanlah sekadar ritual. Isi doa itu apa? Ada ucapan syukur yang sudah dicebarkan di sana. Ada kekaguman kita kepada Allah, ada pengakuan dosa bahwa kita rapuh serta permohonan akan kebutuhan kita. Kalimat terakhir saya sebelum kita berdoa Bapak Ibu begini. Dalam kehidupan Kristen kita, tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang lebih sulit untuk dipertahankan daripada kehidupan doa yang bermakna. Buktikan hal ini Bapak Ibu. Ini berat sebenarnya. Ketika Anda bangun pagi-pagi, Anda pegang HP atau bersyukur kepada Tuhan dulu. Mari kita biasakan membangun habit ini untuk apa? Bahwa kita butuh Allah, kita butuh Kristus, kita butuh Dia di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga kita disebut sebagai murid-murid yang mencintai Allah, mencintai relasi, bukan mencintai transaksi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.